salam sehat. Eh, yang kami muliakan Abang Da Juncai, pembicara PKPA pada siang hari ini dengan materi hukum acara pengadilan niaga. Terima kasih Bang atas kesediaannya kembali secara berulang kali berkenan untuk berbagi ilmu dengan calon-calon advokat muda kita. Semoga Abang diberikan kemudahan dan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa. Teman-teman di sini sesi akan berjalan kurang lebih 2 jam karena yang hadir adalah praktisi. Tolong dimanfaatkan dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk memperoleh ilmu yang dahsyat dimiliki oleh Abang Da kita Juncai. Kepada Abang Da Juncai, mohon izin sebelumnya, apakah kami yang menjadi operator atau Abang langsung tunjuk Bang? Mungkin Suaranya si mati Bang. Adi aja, Bang. Oke, biar kami Ya. sebagai operator Bang ya. Ya, Oke, makasih baik. ya, Bang. Tolong di share screen, tolong di pandu Abang Da Ya. Juncai. Siap. Kepada Abang Da Juncai kami persilakan dengan segala hormat Bang. Terima kasih. Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita hormati Pak Haryanja nih ya, dari dulu ya. Beliau ini sangat berkomitmen ya kepada dunia advokat ini. Jadi kalau lawyer kan advokat banyak di Medan, di Jakarta, di mana-mana kan. Tapi yang komitmen, konsisten untuk mendukung perkembangan ke dunia advokatan itu jarang-jarang ya. Jadi ada fenomena baru yang menurut kita sangat baik. Nah, grup-grupnya Pak Haryanja ini sangat konsisten gitu. Bukan hanya ke bidang kekhususan kepailitan, tetapi secara menyeluruh kepada dunia advokat. Dan kita akan sangat didukung gitu. Jadi adik-adik, mungkin teman-teman aja ya, saya bilang teman-teman sekalian, mungkin kita sangat berbangga lah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi, mungkin bukan menjadi instruktur lah, sedikit informasi yang kami ketahui, yang mungkin kita saling berdiskusi ke depannya bagaimana sih sebenarnya kita bisa bersama-sama untuk ya setidaknya memajukan dunia advokat. Ya, mungkin kita sepakat untuk itu. Nah, terima kasih Pak Haryanja. Kita mulai dengan moderator juga. Terima kasih. Kita mulai. Nah, mungkin saya ingin menyapa dulu karena apapun ceritanya di kita ini akan penuh dengan tanya dan jawab ya. Saya kira kita saling bertanya dulu dan saling menyapa satu sama lain biar saling berkenalan dulu. Ya, awalnya saya ini guru, saya dosen. Dulu saya pegawai negeri sipil di Fakultas Hukum USU dulu. Jadi berapa puluh tahun lalu ya saya berhenti dari Fakultas Hukum USU, kemudian masuk dunia advokat. Pekerjaan sih advokat sehari-harinya ya bekerja di kantor hukum. Nah, saya ingin menyapa teman-teman, mungkin dari saya sekilas saja tentang itu. Saya juga masih belajar juga berkenaan dengan advokat ini. Mungkin teman-teman lebih banyak masukan yang kita bisa bahas hari ini. Nah, saya ingin menyapa teman-teman, ini ada Pak Romanus Marbun. Ya, Pak. Selamat siang, Pak Romanus. Ya, Mana Pak. ini Pak
Kok di ini nggak nampak ya wajahnya? Eh, mungkin ya Pak Romanus. Dulu asalnya Fakultas Hukum di mana, Pak? Ya, Pak Romanus. Halo. Halo, Pak. Bisa dengar ya, Pak? Pak Romanus. Ya, Pak. Iya, Pak. Kok nggak nampak wajah Bapak nih di screen? Nampak, Pak? Nampak ya? Saya aja yang nggak nampak. Oke, Pak Romanus dulu di Fakultas Hukum mana, Pak? Fakultas Hukum Universitas, Pak. Universitas? Asahan, Pak. Asan. Kalau Asan itu top lah ya, Pak ya. Asan itu penghasil sumber daya alam terbaik lah. Bukan hanya di Sumatera nih, di Indonesia lah ya. Nah, Pak. Mengapa nih Pak kepingin ngambil fakultas hukum dan masuk ke dunia advokat ini Pak? Ya, kalau alasan yang pertama sebenarnya Pak untuk masuk fakultas hukum ya ingin belajar mau masalah hukum karena dimanapun ceritanya kan negara kita ini adalah negara hukum gitu. Setuju. Niatnya untuk bergabung ngambil PKPA ini karena ya setidaknya kita bisa menolong seminim-minimnya keluarga kita atau orang-orang sekitar kita, Pak. Wah, betul. Sama ini kita, Pak. Saya juga asalnya dari daerah. Pak Romanus, profesinya apa sekarang? Saat ini lagi magang di LBH, Pak. Di Asahan? Iya, Pak. Berarti di Kisaran atau Labuan Batu? Kisaran, Pak. Oh, luar biasa. Kota besar itu. Nah, LBH di sana juga bagus karena mereka komitmen sekali ya Pak ya, membantu masyarakat ya. Udah berapa lama Pak di LBH Pak? Di LBH 2000. Sebenarnya bergabung di LBH waktu magang kuliah juga udah magang di LBH Pak, tapi lebih aktifnya dia 2020 awal Pak. Nah, berarti udah banyak makan garam lah ini Pak. Tinggal sedikit aja ini ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, bergabung di PKPA kita ini ujian lulus. Ini salah satu PKPA terbaik ya yang di sini karena rata-rata lulus dengan baik. Ya, sukses terus Pak. Mudah-mudahan ujian nanti di bulan Oktober kayaknya ada ya. Akan lulus dengan baik. Oke, saya ingin menyapa yang lain ini. Ya, sukses terus Pak Romanus. Ya. Ya. Baik, kemudian jaga kesehatan ya. Kemudian ada Pak Patar Simatupang. Selamat siang Pak Simatupang. Mungkin belum ini Pak. Ya Pak, di-unmute dulu Pak Patar. Halo Pak Patar. Mungkin dari kursornya, mungkin dari host Bu, bisa dibantu untuk supaya bisa unmute dulu Pak Patar. Ya, sebelum di unmute, Pak di ujung sebelah kiri itu Pak ada mute dan unmute Pak. Mana tahu Pak Simatupang bisa di unmute di situ. Ya, Pak Patar. Pak, iya Pak. Ya, di mana nih Pak? Medan? Saya di Binjai Pak, Binjai. Aduh, kalau Binjai ini ampun. Saya juga orang Binjai Pak. Aduh. Bapak Binjai. Iya Pak. Binjai di mana Pak? Saya depan Berimop itu Pak, Berimop Binjai. Oh, depan-depanan lah kita Pak. Depan-depanan Pak. Bapak SMP 2, benar nggak? Bukan ya? Saya dulu SMP 1 Binjai Pak. SMP 1, saya juga SMP 1 Pak. Ya, dulu ya saya lahir di Binjai Pak. Saya di Rambung Dalam Pak. Jadi dari SMP 1 terus belok kanan Pak. Bapak tahu Rambung Dalam?
Pom Arah ke- bensin. Ya, kena Mukur, Pak. Iyalah rumah ketua PP Pak Jahar lah Pak ya. Ya, dulu ada Pak Ramos namanya. Hmm, Sebelum salah satu pimpinan pemuda Pancasila juga di sana. iya Pak. Saya tahun 94, Pak, di Binjai. SMA saya SMA Metodis, tapi saya SMP-nya SMP 1, Pak. Sama kita Oh, kan, Pak? sama Pak. Saya pun sama metodis juga Pak si Pak Oh, apa Pak yayasannya Pak Edinata dulu Pak. ya, J. Edanata. Bapak Betul. SMA-nya tahun berapa? Saya Stambuk 96 Pak waktu Pak. Saya nggak silap ya, 97 lah selesainya. Deket-deket lah kita, Pak. Saya selesainya tahun 94, Pak. Oh, Jadi senang bisa jumpa Bapak ini, Pak Simatupang. Tugasnya di mana, Pak Tar? saya enggak Pak, cuman saya bergerak Swasta, di ya? bidang wira swasta Pak. Istilahnya saya punya ini usaha pengangkutan umum Medan Binjai gitu Pak. Ya, dengan Bapak nanti masuk sebagai advokat supaya usaha aman, lancar dan tentram, ya kan, Pak? Amin Pak. Ya, sukses terus ya, Pak. Ya, Maju ya Pak. terus. Ya, Pak. Tidak ada namanya kita terlambat hanya masalah waktu aja nih, Pak. Habis Iya, ini PKPA dapat izin beracara sebagai advokat, masuk ke asosiasi advokat yang ada. Ada sekarang ini kan ada 3 ya. Semuanya bagus-bagus, Pak. Masuk mana sesuai dengan pilihan Bapak. Ya, Pak, maju terus, Iya, Pak. Pak. Saya Siap, terus Pak. kita bangga jadi orang Binjai ini, Pak. Siap Pak. Oke, saya ingin menyapa dulu dengan yang lain. Namun sebelumnya mungkin kita masuk dulu ke nanti ada Pak Datulo Baruwu, ada Pak Romanus Marbun, David Sabatino, Franz Putra. Tadi Pak Marbun sudah. Nanti saya akan nyapa dulu Pak Sabatino. Tapi sebentar kita masuk ke dalam slide dulu supaya kita dapat apa yang sebenarnya mau kita bahas dengan baik. Ya, mungkin operator bisa di screen share yang ada. Jadi, bidang pembahasan kita hari ini adalah hukum peradilan niaga. Jadi, pengadilan niaga itu sebenarnya cakupannya cukup luas. Saya kepingin di-share dulu, Bu, kalau boleh. Di-share screen dulu, Bu, bahannya. Cakupan pengadilan niaga itu ada di halaman, saya lihat dulu halaman yang ada ya. Halo, Bu. Ya, mungkin bisa dibantu, Bu. Halo, Bu. Ya, operator. Ya. Ya, Pak. Ya, Bu. Boleh di-share screen, Bu? Sudah di-share. Teman-teman ada lihat share screen? Nampil nggak share screen-nya? Yang ada ada ya? Kawan-kawan ada? Halo, tes teman-teman. Iya, Pak. Ada Pak, ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Tapi di tempat saya nggak dapat ya. Jaringan mungkin, Pak. Saya akan oke. Bu, bisa masuk ke ini, Bu. Kompetensi pengadilan niaga, Bu. Yang ada bagannya, Bu. Mungkin di halaman ini 16 ya. Ah iya, thank you, Bu. Nah, kita akan lebih spesifik ke arah itu. Jadi kalau nanti setelah PKPA dapat selesai, dapat izin beracara, ada satu bidang kekhususan yang nantinya kita bisa ambil. Nah, saya ingin sharing begini. Kalau kita sudah jadi advokat, lebih bagus kayak misalnya kita gini, kita mau cari dokter. Dengan biaya yang sama, kita dapat dokter spesialisasi. Misalnya tenggorokan kita sakit, THT. Dengan biaya yang sama, tentunya kita akan pilih dokter spesialis. Jadi misalnya kalau kita ada spesialisasi tentang pengadilan niaga, ada persoalan yang kita hadapi tentang pengadilan niaga, kita akan cari orang-orang yang bisa
dan mengerti tentang pengalian niaga. Contohnya begini. Contohnya tentang kepailitan. Nah, apa saja yang ada di pengalian niaga? Nah, ini ada di screen-nya, di screen 17. Nah, ada domisili pengalian niaga. Pengalian niaga itu sebenarnya ada di daerah di Indonesia. Jadi kalau misalnya di Medan, dia meliputi Provinsi Sumut, Pekanbaru, Riau, Batam, Tanjung Pinang, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Aceh. Jadi kalau misalnya kita ada persoalan yang masuk ke dalam lingkup pengadilan niaga, jadi pengadilan niaga itu lebih spesifik ke dalam persoalan misalnya merek. Jadi kalau Pak Patar tadi dari Binjai tadi kan penghasil misalnya rambutan. Rambutan itu Pak, Bapak kupas, Bapak masukkan di kaleng, Bapak buat dengan merek. Misalnya contoh ya Pak, misalnya usaha kita rambutan Binjai misalnya, itu kan terkenal. Nah kita daftarkan sebagai merek. Merek kita udah keluar. Ternyata Pak Romanus yang tadinya dia kisaran melihat ini bagus. Nggak apa-apa ya Pak, kita kasih contoh. Pak Romanus juga buka. Dia lihat ada rambutan, dia kupas dengan proses pengupasan yang higienis, dia masukin ke dalam kaleng. Jadi Pak Patar dan Pak Marbun ini punya produk yang sama. Yang membedakan adalah merek, Pak. Kemanapun kita, orang akan lihat, oh merek rambutan Binjai itu terkenal. Jadi Bapak daftarkan rambutan Binjai. Jadi Pak Romanus walaupun di kisaran, tapi karena sudah ada di benak kita rambutan Binjai, orang akan minta, saya minta rambutan Binjai lah. Kan begitu Pak Romanus. Nah, ternyata Pak Romanus buat dan masukkan mereknya sebagai rambutan Binjai yang sudah didaftarkan oleh Pak Patar tadi. Nah, secara hukum, merek yang telah terdaftar tidak bisa didaftarkan. Nah, di situ ada kesamaan pada pokoknya atau kesamaan pada keseluruhannya. Nah, itu adalah bidang yang ada di dalam cakupan pengalian niaga. Nah, kalau itu ternyata terjadi, karena terjadinya di sini bisa dilakukan dua hal. Bisa dilakukan upaya pidana dan juga pembatalan merek, Pak. Jadi Pak Romanus bilang, merek saya rambutan ini ada turun-temurun, Pak Patar. Tetapi karena Pak Patar yang ngerti tentang aspek hukum merek, udah Bapak daftarkan. Ya salah mula. Kenapa tak kau daftarkan? Pak Patar bilang kan, ini misalnya lah ya Pak, kita diskusi di sini. Pak Marbun, kenapa Bapak nggak daftarkan? Pak Marbun bilang, dari dulu Bapak saya itu berusaha. Betul juga. Nah, di situ ada sengketa. Sengketa tentang merek masuk ke dalam cakupan pengadilan niaga. Karena Pak Romanus ada di kisaran, Pak Patar ada di Medan, ditanya dulu tempat kedudukan tergugat. Siapa yang mau digugat? Pak Romanus mau menggugat kan? Merek rambutan Binjai punya Pak Simatupang. Punya kita Pak, punya Pak Simatupang kan? Karena dia di Binjai, apakah diajukan ke pengadilan niaga Binjai? Tidak. Karena adanya pengadilan niaga itu adanya di Medan. Kalau tadi Pak Patar, kalau tadi Pak Patar ada di Jakarta, Pak Marbun mau menggugat mereknya Pak Patar tadi. Kebetulan Pak Patar ada di Jakarta. Kemana kita ajukan? Lihat. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tempat kedudukan tergugat. Jadi sengketa merek ada di sana. Nah, itulah. Nah, kalau nantinya bapak-bapak sudah jadi advokat dan bapak-bapak punya keahlian tentang merek, ini saya saranin Pak, ambil. Nah, Bapak akan berkecimpung di urusan pengalian niaga yang ada di daerah-daerah itu. Dan itu adalah spesialisasi yang sangat bagus gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah kalau bisa spesialisasilah. Nanti setelah dapat advokatnya, ambil spesialisasi merek. Itu 2 minggu pendidikannya. Atau kurator. Nah, kurator itu juga begitu. Kebetulan Pak Haryanja itu kurator. Kebetulan saya kurator. Kami sering di pengadilan yang sama, di Jakarta ataupun di tempat yang lain. Nah, tetapi yang saya mau tahu adalah banyak sekarang kantor-kantor yang berkompeten, yang sangat berpengalaman, muda-muda, dan mereka memiliki servis yang sangat baik.
Nah, Pak Haryanja itu juga fenomenal. Beliau ini adalah orang-orang yang berkompeten dan menurut kita perlu kita contoh. Jadi yang tua-tua ini, ya agak tua lah kita, Pak Haryanja lebih muda, maksud kita harus kita ini tergugah untuk bisa berkompetisi dengan mereka. Nah, kalau mau masuk kurator itu juga bisa spesialisasinya. Jadi setelah nanti dapat advokat izinnya, masuk ke dalam spesialisasi kurator. Pendidikannya juga 2 minggu. Nah, kurator itu adalah pengurus dan kurator itu adalah orang-orang yang mengurusi produk-produk berkenaan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang mau kita bahas dan pengadilannya ada di pengadilan niaga. Sama dengan merek. Kalau merek juga begitu. Sidangnya di pengadilan niaga. Tidak bisa sengketa merek diajukan di pengadilan umum. Gitu, Pak. Jadi, Pak Frans Putra Amanda, kalau kita mau mengajukan sengketa tentang kepailitan, itu harus di pengadilan niaga, di tempat kedudukan daripada si tergugat. Nah, contohnya begini. Nah, pengadilan di Indonesia itu ada 5. Jadi kalau niaga Jakarta Pusat itu DKI Jakarta, kalau tadi tempat kedudukannya ada di DKI, ajukan di Jakarta Pusat. Jawa Barat, Lampung, Kalbar, ya. Kalau ini niaga Medan, kalau niaga Surabaya itu termasuk, Bali termasuk di Surabaya. Karena tidak ada pengadilan niaga Bali. Kalimantan itu masuk Surabaya. Nah, kalau untuk Ujung Pandang, dulu namanya, sekarang namanya Makassar ya, Ujung Pandang. Nah, itu meliputi Sulawesi Selatan, Tenggara, Sulteng, Sulut, Papua. Jadi kalau Papua itu masuknya di Makassar. Jadi diajukan di sana. Yang terakhir adalah Semarang. Semarang ini sangat enak dan banyak juga merupakan pengadilan. Yang paling banyak kasus niaga itu adanya di niaga pusat. Baik, kita kembali dulu ke dalam persoalan syarat-syarat pengajuan PKPU dan pilot. Ke slide pertama dulu, Dek. Mungkin kita maju ke situ. Ya, sambil juga kita nanti mau menyapa teman-teman kita ya. Ada Pak Frans Putra Amanda. Ya, Pak Frans. Ya, Nah, Pak. Pak Frans, ini kita bicara tentang pengadilan niaga. Kalau Pak Frans dulu asalnya dari mana, Pak? Fakultas Hukumnya? Dari Kota Pematang Siantar, Pak. Wah, ini kota besar ini. Nah, Fakultas Hukum di mana, Pak? Di Universitas Simalungun, Pak. Oh ya, adanya di kota Siantar itu ya, Universitas Ya, Pak. Simalungun ya. Nah, kalau di sana kan Fakultas Hukumnya juga cukup terkenal tuh, Dek. Nah, kalau kita bicara tentang hukum niaga, pengadilan niaga, mungkin operator kita masuk ke slide pertama dan kedua. Nah, jadi pengadilan niaga itu adalah suatu pengadilan yang proses acaranya perdata, kemudian beracara di pengadilan niaga dan adanya di 5 daerah di Indonesia. Teman-teman, Frans, kamu bisa lihat slide-mu di masih di slide 17, benar nggak, Frans? Benar, Pak. Masih di 17, Pak. 17 ya. Mungkin operatornya masih belum di sini. Operator? Oke, belum ya. Nggak apa-apa. Ya, lebih bagus saya yang share screen. Oh, udah kembali operatornya. Operator, mungkin ke yang pertama, operator. Balik. Ya. Oke, next. Ya, nah ini dia. Ini Frans, kalau di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang PKPU, PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan. Nah, sebenarnya syarat-syaratnya itu sifatnya keperdataan sih. 1132, 1131. Nah, kemudian slide berikutnya. Ya.
Kalau repot nggak apa-apa, saya yang share screen juga nggak apa-apa. Hai, operator. Ya. Halo, Bu. Halo. Ya, Pak. Bu, kalau repot saya share screen nggak apa-apa. Tapi Oh, Bapak jadikan yang share? karena saya ganggu kamu terus ya. Lagi sibuk? Enggak sih, Pak. Tadi Oke. lagi ada kerjaan disuruh Baik. sebentar. Kalau nggak apa-apa, kalau gitu saya yang share screen. Kamu caranya gimana ya? Saya bisa? Pak, saya udah jadikan Bapak host. Co-host ya. Saya tinggal Share. next di screen aja ya. Bapak share balik, Pak. Share balik ya. Dari sana, ya. Share screen files ya. Tapi filenya saya nggak ada, Dek. Bahannya Bapak nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Nggak bisa juga ya. Iya. Oke. Harus di-share bahannya juga, Pak, dari di share screen. Oke, kalau gitu kamu bisa sambilan? Bisa, Pak. Oke, thank you. Ya, mungkin yang ketiga. Ya. Oke. Yang ketiga. Ya. Ya, ini syarat dasar-dasar pengajuan PKPU dan pilot. Jadi kalau PKPU pilot itu hanya ada 2, hutang, 1 hutang yang sudah jatuh tempo bisa ditagih. Kemudian 1 lagi hutang yang ada. Jadi syaratnya sebenarnya kalau untuk mengajuin PKPU pilot itu adalah adanya minimum 2 hutang. Salah satunya sudah jatuh tempo, bisa ditagih tapi nggak dibayar. Nah, dasar-dasarnya ini ada di sini. Ini halaman 3, ya, KUH Dagang, Reglemen Stats 1847 nih yang lama. Kemudian Faillissement periode dengan masa Belanda 1906. Kemudian Perpu 1 Undang-Undang 4 tahun 98 tentang kepilotan yang diperbarui dengan Undang-Undang 37 2004. Selanjutnya, nah itu adalah dasar-dasar hukum pengajuan kepilotan dan Undang-Undang Peradilan Niaga. Ya, halaman berikutnya, Bu. Ya. Nah, inilah syarat pengajuan kepilotan. Nah, jadi begini, saya ingin menyapa Pak Baruwu dulu nih. Pak Baruwu. Karena Atulo Baru. Panggilannya siapa nih, Pak? Pak Da. Ya, Atulo, Pak. Pak Atulo. Pak Atulo. Jadi Ya, begini Pak Atulo, ada satu mekanisme yang kita bisa ajukan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berhutang sama kita, umumnya kita mengajukan yang pertama mungkin pidana. Di pikiran kita, kalau dia dipidana mungkin takut dan dia mau membayar hutangnya. Tetapi kalau dasar-dasar pengajuan pengembalian hutang itu adalah hutang usaha yang sebenarnya tidak bisa dipidana, repot. Nah, kita bisa lakukan upaya perdata. Dan yang ketiga, sebenarnya yang kita bisa ajukan adalah kita ajukan upaya hukum PKPU. Nah, syaratnya ini dia, Pak Atulo. Ada hutang, kemudian hutang itu sudah jatuh tempo, ditagih, nggak dibayar. Nah, kemudian hutangnya lebih dari 1. Kemudian yang keempat, belum dibayar. Salah satu hutangnya belum dibayar. Kalau satu lagi hutangnya ada, udah jatuh tempo, tidak dibayar, kita udah tagih, nggak bisa, kita bisa ajukan PKPU. Nah, pertanyaannya begini, Atulo, Pak Atulo. Kalau Bapak, mana Bapak pilih? 3 ini. Ada orang yang berutang sama Bapak. Kebetulan Bapak usaha. Bapak di mana ini, Pak Atulo? Di Medan kah? Simalingkar, Pak. Kota besar lah. Kalau kita tadi kan bicara Binjai, ya kan? Nah, kalau Bapak di Medan, Bapak pegang satu kasus, kebetulan lah Pak Yoki ini kan, Yoki Belilasen. Kalau dari wajahnya kita tahu Bapak ini banyak uang kan gitu kan Pak. Amin lah ya Pak Yoki ya. Nah, Amin. misalnya lah Pak Atulo, Pak Beli ini usaha dia. Bagi beliau uang itu nggak masalah. Wah sedap, ya kan?
Bapak ini punya usaha perhotelan. Dia berpikir masa-masa pandemi ini hotel susah. Tapi kalau hotel isoman bagus juga ya, marak. Nah, kalau untuk berusaha, biasa itu pinjam uang sama bank untuk menggedekan usaha itu. Nah, dipilihnya Pak Atulo menjadi lawyernya dari sekian banyak lawyer yang ada. Nah, ada seseorang ya, si A berhutang kepada Pak Yogi Belly. Nggak banyak utangnya, 1 miliar misalnya. Disuruhlah Pak Atulo. Pak Atulo, Anda tagih dulu sama si A. Ada utang si A ini sama saya. Sebesar 1 miliar. Oke. Apa advice hukum yang Bapak sampaikan kepada Pak Yogi Belly ini? Silakan Pak, sambil kita diskusi Pak. Pak Atulo. Ya, pertama kalau dia jadi klien saya, pertama kita menyampaikan bahwa nanti ketika efeknya kita masukkan, kita gugat kasusnya ini, pertama Bapak mau pilih yang mana? Kita mau pilih dulu ajukan secara Ya, apa Pak? Kan ada 3 tadi Pak, sarana hukumnya. Ada 4 lah Pak. Yang pertama tadi pidana, perdata, PKPU. Yang keempat, kita doa aja lah, ya kan, supaya dia bayar. Ya. Tapi itu bukanlah. Dari 3 ini apa Bapak pilih, Pak Atulo? Kalau Bapak suka yang di mana Bapak? Teman-teman yang ini ya, teman-teman di kelas ini boleh sambil ini ya, sambil minum kopi, sambil relax. Dan kalau nanti mau bertanya silakan aja. Silakan Pak Atulo. Jadi kita coba dulu sampaikan beberapa tadi item itu Pak. Jadi kalau seandainya kliennya Kalau lebih, Bapak, advice-nya Bapak usulkan yang mana? gimana Pak? Nggak ada gimana-mana. Di sini ajanya kita. Iya kan? Nggak kemana-mana. Advice-nya Bapak ajukan yang mana? Perdata Pak. Kenapa Pak? Sah. Gitulah Ya, Pak. kalau seandainya kliennya memilih harus dulu perdata, ya kita sampaikan ke itu dulu Pak. Tapi kalau seandainya dia mau, ya udahlah, Oke. coba dulu secara kekeluargaan, kita sampaikan dulu secara kekeluargaan. Betul, itulah yang paling indah kan, berdamai Iya. itu kan. Nah, Iya. kenapa Pak Atulo sarankan tadi perdata dulu? Ya, terkadang kalau seandainya yang punya utang sama dia mungkin Ya. nggak mau bayar, itu dulu jalur satu-satunya yang pertama Pak. Kalau seandainya dia nggak mau secara kekeluargaan. Nah, Oke. ketika nanti dia tidak mau, ya biarlah ini pengadilan yang memutuskan bagaimana masalah utangnya Pak. Bagaimana? Itu Pak menurut saya. Bagus, ini pendapat yang sangat logika dan benar. Bagaimana Pak Belly? Apa pendapat Bapak? Pak Atulo tadi menyarankan silakan ajukan perdata dengan mempertimbangkan komunikasi dulu. Ini sangat mulia nih Pak Atulo nih, luar biasa. Gimana Pak Belly, pendapat Bapak? Kalau pendapat saya Pak, ya kalau bisa ya kekeluargaan dulu Pak. Ya seperti itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Atulo itu. Setuju. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa melalui kekeluargaan, ya itu Pak, melalui itu perdata itu Pak. Kenapa Bapak nggak tempuh pidana? Kalau sebagai pidana, upaya hukum? ya karena kalau misalkan pidana itu Pak, ya kayak mana ya, kalau misalkan bisa kekeluargaan dulu Pak. Tapi kalau nggak bisa ya perdata lah, nggak usah sampai pidana lah kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, apa sebenarnya sih kelemahan dari pidana sehingga Bapak alternatifnya jadi nomor 2? Ya itu Pak, kalau pidana ya alternatif terakhir lah Pak menurut saya. Karena masih ada jalur perdata, ya kalau bisa perdata dulu Pak. Baik, saya kepingin menyapa yang pendapat lain nih, Pak Sunggul Situmorang. Pak Sunggul, saya ingin pendapat Bapak ini. Apa kira-kira yang bisa kita sharing?
Saya lihat Pak Sunggul ini udah mungkin banyak malang melintang juga di bidang hukum. Halo Pak. Ya Pak. Dari asal di mana Bapak? Asal kita dari Pekanbaru Pak. Nah itu dia kan, kalau orang Pekanbaru ini kan udah mantap di sana. Iya Pak. Enggak juga Pak, kita baru juga karena dulu kan kerja, nggak langsung tamat langsung kerja. Tahu kalau kita di perusahaan ini kan Pak, iya. Nggak kayak belajar di advokat ini Pak gitu. Ini Di bidang apa Pak dulu di perusahaan Pak? Ini Pak, bidang PGA, Personal General Affair. Nah, itu kan berarti kami yang harus belajar dari Bapak ini. Ya, salam hormat kami Pak. Ya, silakan Pak, kasih dulu pendapat buat teman-teman, buat kita semua ini Pak. Kenapa kita menagih hutang ini? Benar juga kata Pak Beli tadi, masuk di akal. Pak Atulo juga pikir benar. Apa kira-kira pendapat dari Pak Sunggul? Silakan Pak, berbagi Pak kita di grup ini. Menurut saya Pak ya, kalau untuk jalur kita memberikan gugatan itu adalah jalan terakhir. Karena sebelum kita melakukan gugatan kan Pak ada proses-proses juga yang harus kita tempuh. Setuju. Ya, ada misalnya kita seperti yang dikatakan abang kita tadi, ya ada proses mediasi, proses kekeluargaan, mencari solusi. Karena kan kalau kita melakukan gugatan prosesnya kan begitu panjang gitu Pak. Setuju. Kalau untuk proses mediasi, mana tahu kita dapat kesimpulan. Kalau memang tidak ada ya baru kita lakukan gugatan seperti itu Pak. Nah gimana Pak kalau udah mediasi juga tak aja, gimana Pak? Ya gugatan lah Pak. Kenapa bukan pidana Pak? Kalau pidana itu kan tidak pidana umum yang mengatur manusianya Pak. Ya, silakan Pak. Terus? Kalau untuk gugatan seperti ini kan kita bukan gugatan pidana Pak. Oke. Berarti Bapak masih berpikir adakah ada alangkah baiknya kalau kita mengajukan upaya gugatan perdata setelah mediasi ya Pak ya. Berarti betul. Pak Atulo, Pak Beli dan Pak Situmorang berpendapat demikian ya. Ya Pak. Oke. Nah, saya ingin kasih satu cara. Nah, sebenarnya dengan adanya pendapat itu, definisi daripada hutang yang tadi kita bisa ajukan di pengadilan niaga. Nah, kenapa kita bisa ajukan di pengadilan niaga? Karena setelah kita ajukan di pengadilan niaga, pengadilan dalam waktu 20 hari itu akan menyidangkannya. Tapi dengan syarat dipenuhinya dua unsur tadi. Ada dua hutang. Jadi contohnya si A tadi, Pak Atulo, si A tadi ada hutang satu ke Pak Yoki. Kemudian ada satu lagi dia ke hutangnya ke Pak Situmorang. Misalnya 1M 1M. Terpenuhi syaratnya. Nah, Pak Atulo dapat mengajukan PKPU ataupun kepailitan kepada si A. Kemana? Ke pengadilan niaga. Nah, kalau tadi si A-nya ada di Jakarta, ajukan ke pengadilan niaga Jakarta. Nah, apa yang terjadi? Selama 20 hari nantinya akan ada bersidang. Sidangnya sidang perdata, dibuktikan hutangnya. Sederhana hutangnya. Nah, masuk dia. Pasal 8 ayat 4. Ini pembuktiannya sederhana. Jadi, permohonan itu dikabulkan bila ada fakta atau bukti. Secara sederhana, orang tersebut ada hutangnya. Dan beliau bisa dinyatakan pailit ataupun dia dinyatakan sebagai PKPU pasal 2 ayat 1. Nah, jadi kalau ada dua hutang tadi, Pak Atulo, bisa Bapak buktikan, misalnya Bapak hadirkan Pak Yoki sebagai saksi, Pak Situmorang sebagai saksi, ajukan. Bisa. Nah, orang akan takut. Ini kita minta slide selanjutnya, moderator. Nah, orang akan takut. Kalau dia diajukan pailit atau dia ajukan PKPU, orang akan takut. Takutnya adalah dia masuk koran, Pak. Jadi begitu permohonan PKPU dan atau pailit ini dikabulkan, dia akan masuk koran. Hak-hak dia sebagai subjek hukum, stop.
Nah, nantinya kalau dia diajukan pilot, ada kurator Pak, ditunjuk untuk itu. Makanya setelah kita spesialisasi, setelah dapat kita pradi, kemudian kita spesialisasi pilot, diberikan hak menjadi kurator. Ya, operator. Selanjutnya, nah, setelah itu dia tidak mampu melakukan upaya hukum. Nah, ini ada dia. Siapa saja bisa diajukan kepilotan? Orang perorangan, badan hukum, perseroan, orang yang udah meninggal juga bisa. Tapi ada masa waktunya. Masa waktunya 90 hari sejak meninggal. Berikutnya, Bu, slide-nya. Nah, dia juga akan takut, Pak. Begitu si orang itu diajukan PKPU, akan masuk koran. 2 koran. 1 koran lokal, 1 koran nasional. Itu kan malu dia, Pak. Jadi kalau orang itu dia ajukan ke pengadilan dan dia dimasukin koran, turun semua marwahnya. Nah, disitulah pressure pembayaran hutang. Nah, itu sangat berat bagi dia. Nah, kalau tadi, Bu, operator, selanjutnya, slide-nya. Nah, kalau tadi kita merasa kita perlu melakukan upaya perdata, itu kan ada banding, ada kasasi, itu repot. Ada PK. Tapi kalau PKPU pilot, begitu treng, kena di Undang-Undang 37 2004 itu, masa waktu PKPU-nya 270 hari, dia nggak bisa berdamai, pop, pilot. Nah, jadi Pak Atulo, selain Bapak bisa ngajukan perdata, Bapak bisa berpikir, ajukan dia PKPU. Nah, kenapa? Karena begitu dia di PKPU, malu kan? Orang takut. Kemudian dia tidak punya hak untuk melakukan upaya hukum, untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan daripada pengurusnya nanti. Bersama-sama harus. Jadi kalau misalnya si A tadi punya PT, dia harus bersama-sama sama pengurus. Ya, walaupun waktu dia PKPU, kewenangan dia sebagai subjek hukum masih penuh. Gitu. Kecuali sudah pilot. Kalau udah pilot, semua kewenangannya habis Pak Atulo. Dia akan dibawa oleh kurator. Nah, saya ingin menyapa teman yang lain. Mungkin Ibu Liza dulu nih. Halo Ibu Liza. Liza Afriani. Atau teman-teman lain ada sedikit pertanyaan dari upaya hukum tadi. Pak Atulo. Jadi saya kembali ke Pak Atulo dulu. Pak, kalau Bapak dengan adanya penjelasan tadi, mana kira-kira Bapak tempuh? Masihkah upaya perdata atau upaya PKPU? Tergantung, Pak. Kalau seandainya Baik. tidak mau dia secara perdata, ya. Tidak mau itu siapa, Pak? Pak Yokinya atau yang kita mau ajukan ini? Yang ini Pak Yokinya mungkin keputusannya kan dia nggak terlalu suka, ya terpaksa ke PKPU tadi, Pak. Ya, karena cepat dan sangat to the point ya. Ya. Sambil kita mau menyapa Bu Liza, kalau nggak ada kita akan sapa yang lainnya. Pak Yogi ada pendapat lain Pak? Atau Pak Situmorang? Belum ya? Kalau ada silakan. Ya, silakan Pak Yogi. Kalau menurut saya Pak, tergantung isi perjanjiannya seperti apa Pak. Oke, silakan Pak. Misalnya? Ya kalau misalkan isi perjanjiannya seperti ini, ya kita ke perdata. Tapi kalau misalkan isi perjanjiannya mengarah ke sana, ya. Mengarah ke mana itu Pak? PKPU. Nah, di dalam perjanjian tidak ada disebutkan, oh misalnya ini hanya definisi hutang saja, Pak. Jadi Bapak bisa mengambil kebijakan, Bapak mau masuk mana? Misalnya kalau memang sudah ada hutang, nah persoalannya adalah begini, Pak. Si A, Bapak tadi kan pinjamin uang dia, ya, misalnya 1 miliar. Jatuh temponya sudah, ditagih nggak ada, tarso, entar besok. Persoalannya adalah syarat PKPU tadi harus ada 2 hutang. Nah, 1 hutang lagi yang susah. Itu dia kan Pak. Tapi kalau Bapak kan berkecimpung di bisnis, mungkin Bapak kenal Pak Situmorang. Tadi kan si A kan punya hutang lagi sama Pak Situmorang.
1 miliar atau berapa kan? Nilai hutang nggak berpengaruh. Yang penting ada hutang, sudah jatuh tempo, ditagih nggak dibayar. Itu. Nah, jadi Bapak boleh pakai itu, Pak. Ya, boleh pakai dalam arti kalau di dalam perjanjian, walaupun ada pilihan hukumnya, ajukan di pengadilan keperdataan, Bapak bisa tempuh PKPU. Karena apa? PKPU ini sifatnya adalah niaga khusus, perdata khusus, yang sifatnya lebih cepat. Nah, orang akan takut karena tadi Pak, dikorankan, kemudian kalau dia tidak mampu membayar hutang yang 2M tadi dengan proposal yang ada, dia bisa pilot masa 270 hari. Setelah dia pilot, habis Pak. Si A tadi akan dilelang hartanya semua. Nah, baru nanti ada struktur. Struktur hutangnya apa? Misalnya si A, selain hutang ke Pak Sitomorang, Bapak 1M, dia ada bank. Nah, hutang-hutang tersebut akan kita kategorikan sebagai hutang separatis yang didahulukan. Ada lagi preference yang pertama, kedua separatis sama konkuren. Nah, preference itu pajak, itu hak tagih utama. Nah, kemudian yang kedua, bank, mereka-mereka yang memiliki hak tanggungan, fidusia, gadai, dulunya hipotek ya. Kemudian hutang yang kita, yang Bapak pegang tadi. Nah, Pak Beli tadi ada jaminan nggak ngasih uang gitu banyak? Kalau ada hak tanggungan, Bapak punya kedudukan hutang yang lebih tinggi. Jadi kalau nanti misalnya si A ini punya gedung gede, Pak, hotel yang mewah itu dilelang 10 miliar. Nah, siapa dulu yang dibayar? Kalau misalnya Pak Beli punya hutang 1M tadi, ikat dengan hak tanggungan. Bapak lebih tinggi. Pak Situmorang karena dia bermurah hati, udahlah, kau pakailah ini. Tanpa hak tanggungan, Bapak adalah kreditur konkuren namanya. Lebih rendah daripada hutang yang Pak Beli tadi. Jadi 1M tadi dibayar kepada dulu siapa? Preferen dulu. Ada nggak hutang pajaknya? Si A. Ada. Bayar 1M misalnya hutang pajaknya. Kemudian Pak Yogi 1M. Pak Sunggul dulu. Kemudian yang terakhir. Nah, kalau hutangnya cukup. Kalau hutangnya tidak cukup bagaimana? Ada namanya paripasu. Turun dia, Pak. Kemudian saya ingin menyapa mungkin apa dulu? Ibu-ibu lah ya, cewek dulu. Ibu Selvi Oktaviana. Halo Bu Selvi. Dan Ibu Monica Lim. Bu Monica Lim ini juga ya, Bu Selvi. Selamat siang, Bu. Sambil Pak Situmorang kira-kira ada pendapat, Pak Beli, apa kira-kira pendapat Bapak? Ada kira-kira masukan? Silakan, Pak. Siapa ini? Ibu Selvi? Iya, Pak. Ya, Bu. Apa kira-kira masukan dari Ibu dari proses PKPU tadi? Kalau Ibu suka yang mana? Apakah mengajukan PKPU kah kepada orang yang berhutang kepada kita, perdata, atau upaya hukum pidana? Saya PKPU sih, Pak. Kenapa, Bu? Ah, Ibu. Ikut yang di atas aja, ikut Pak Beli ya kan, Pak. Gimana? Karena kan PKPU termasuk perdamaian juga kan, Pak. Ibu ini agak sombong karena banyak uang, makanya monitornya ditutup. Ya kan Pak Beli, Bu Selvi ini agak sombong. Bu, bukalah monitornya, Bu. Kecuali Ibu ini lagi di pantai. Ya kan, Bu? Silakan, Bu. Ya, Pak. Nah, sorry Bu, nggak di pantai. Gitu kan. Kenapa, Bu, ajukan PKPU? Karena PKPU itu juga termasuk perdamaian juga ya kan, Pak. Ya, betul. Setuju saya. Terus? Menurut saya sih ya PKPU, Pak. Ya, kasih alasan lah, Bu. Gimana, Bu? Silakan, Bu. Kenapa PKPU, Bu? Damai, baik. Terus? Ya, karena nanti kan dalam PKPU itu kan debitor itu kan ngasih proposal perdamaian ya kan, Pak. Setuju. Ya kan, untuk pembayarannya, restrukturisasi hutang gitu pembayarannya. Betul. Jadi hutangnya kan 2 ya. Satu ke Pak Situmorang, satu Pak Beli. 2M ini bagaimana nih? Nah, misalnya, oke lah saya cicil setahun.
Nah, kalau Ibu sebagai lawyernya Pak Situmorang, Ibu kasih cicil setahun. Utangnya berapa Pak? 1 miliar? Utangnya 1 M ke Pak Situmorang, 1 M lagi ke Pak Beli. Setahun per bulannya berapa Pak? Bulan banyak lah itu Bu, pokoknya 100-an lebih. Pak Oh, Situmorang pun kayaknya ketawa. Gak bisa nih Pak Situmorang. Tapi ini lawyer baik nih Ibu ini, karena uang nggak gitu penting lah. Yang penting ya kan, makanya Ibu ini hitung-hitung udahlah terserah. Ini lawyer baik ini. Ada lawyer kan jelas nggak? Oke. Lawyer jelas juga jangan ya Dek. Yang penting ya lawyer jelas juga benar. Maksudnya ya jangan sikit-sikit juga uang lah ya kan. Ini benar-benar lah ini Ibu Selvi ini. Atau pura-pura Ibu ini sebulannya berapa? Oke lah Bu, sebulannya 100 juta deh. Gimana Bu? Silakan Bu. Kecilan Lanjut. Pak kayaknya Pak. Belum ya? Kecilan Pak. Kalau sebulan 100 juta. Oke, berarti kalau begitu Ibu akan bilang tidak kan ke dalam proposal tersebut. Iya. Betul kan? Iya. Nah, gimana bisa damai, Bu? Kalau tidak berdamai, apa yang terjadi? Nah, di dalam PKPU nanti ada satu fase namanya voting, Pak Situmorang. Jadi kan Bapak tadi kan nunjuk Ibu ini sebagai lawyer nih, Bu Selviana. Ibu Selfie, ini Pak. kejam. Hah? Selfie aja Pak. Oh iya. Ampun Bu, sorry Bu. Karena semangat itu Bu. Jadi Ibu Selvi bilang, nggak ada nih. Setahun, lama kali. Ibu maunya berapa lama Bu? 10 bulan kali Pak. Ya Ibu juga terlalu baik lah. 6 bulan dulu lah, ya kan? 6 bulan lah. Ya Pak Situmorang juga bilang, udahlah, uang ini nggak apa-apa nih teman saya lah, terserah Ibu. Ya 6 bulan. Nah, kalau dia tidak mampu, dan ternyata ada namanya proses voting. Jadi kalau voting nanti ditanya, Pak Billy tadi kan nunjuk Pak Atulo tuh, Pak Atulo yang muncul. Pak Atulo bilang udahlah, setahun lah. Ternyata Ibu Oktaviana bilang nggak mau saya mau 10 bulan. Nah kemudian si A tadi bilang udahlah, saya kasih 10 bulan. Nah kalau disetujui oleh Ibu dan Bapak, ada pasal 281 namanya. Jadi hutang itu ada mekanismenya. Jadi pasal 281 Undang-Undang 37 itu menyatakan bahwasannya kalau hutang itu di voting harus ada 2 kamar. Satu kamar yang tadi, kamar konkuren. Hutang yang tanpa jaminan itu, tunggu dulu. Tadi kan Pak Beli itu ada jaminannya kan? Pakai hak tanggungan kan? Nah, voting. Udahlah 10 bulan, setuju. Dibayar 10 bulan. Kemudian Pak Atulo bilang udahlah 10 bulan, setuju. Jadi 2 kamar ini setuju, damai. PKPU-nya dicabut. Status si A tadi dicabut. Jadi dia muncul sebagai pribadi lagi. Itulah mekanisme PKPU. Dan itu tidak ada di keperdataan. Kalau perdata tadi banding, kasasi, kalah, kasasi. Kalah lagi PK. Nah itu dia. Nah enak kan proses ini? Itu ada di mana? Ada di kepailitan. Bapak Ibu sekalian bisa ambil kepailitan ini. Setelah PKPU selesai, ini lawyer, advokat, ambil pendidikannya 2 minggu, selesai. Itu Selvi. Iya Pak. Ya, ambil ya Sel. Iya Pak. Coba ya. Oke, saya ingin menyapa yang lain. Ini mungkin dengan Pak Frans dulu nih. Pak Frans. Dari saya yakin ini Pak Frans ini. Bapak ini punya nama yang sama dengan lawyer kita yang sangat terkenal. Pak Frans Hendra Winata. Halo, selamat siang Pak Frans. Sambil menunggu Pak Frans, kita sapa dulu Pak mantan Presiden Amerika, Pak Ronald Reagan. Silakan Pak. Halo Pak, Horas. Horas Pak. Ya, dari mana kita ini Pak? Biar semangat ya Pak. Namanya udah sore-sore kan Pak. Iya Pak. Cerita dulu kita Pak. Siantar. Siantar Pak. Siantar kita ini memang kota yang paling kita cintai. Gimana keadaan di sana Pak? PPKM-nya udah selesai? Gitu-gitu lah Pak. Ngeri-ngeri sedap. Ya, yang penting jaga kesehatan ya Pak. Iya Pak. Sekarang ini apa perkembangan Pak di kota Siantar ini Pak?
Gitu-gitu Pak, magang-magang di LBH Pak. Wah, bagus Pak. Ya, itulah yang kita harapkan kan gitu Pak. Iya Pak. Nah, gimana pendapat Bapak tadi dengan percaturan yang kita bahas tadi? Oke. Silakan, Pak. Kalau pendapatku, jika klien kita contohnya memberikan pinjaman utang kepada seseorang gitu kan Pak kan? Iya Pak Ronald. Ya, sejauh yang saya ketahui ya, pertama kita somasi dulu Pak. Setuju. Kita somasi untuk diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan demi kelancaran hubungan baik antara klien sama yang meminjam utang tersebut di kemudian hari. Setuju, Pak. Oke. Terus jika tidak ada solusi di dalam somasi tersebut, setelah kita somasi selama 3 kali tidak ada solusi, baru kita ambil upaya hukum, Pak. Dan juga kita lihat dulu dalam klien kita di dalam memberikan utang 1 miliar itu, apakah perjanjiannya yang seperti apa? Utang piutang kah? Titipan sementara kah? Atau pinjaman sementara? Kalau dia titipan atau pinjaman sementara, itu kan larinya ke pidana 372, 378, penipuan dan penggelapan. Ya. Itu bisa kita laporkan. Tetapi kalau memang itu murni utang piutang, itu kan yang namanya utang piutang kan itu ranahnya hukum perdata. Ya. Oke. Di dalam hukum perdata, yang pertama, yang mana yang lebih bagus kita lakukan? Apakah mengajukan PKPU atau mengajukan wanprestasi? Karena itu diantara perbuatan melawan hukum sama wanprestasi itu lebih condong ke wanprestasi. Kenapa wanprestasi? Karena ada sebuah janji yang tidak ditepati. Ingkar janji namanya, Pak. Iya. Antara PKPU sama wanprestasi, kita lihat dulu apa bisnisnya seperti apa gitu kan Pak kan. Kalau nanti contohnya lawan kita ini kekayaannya hanya 10M. Iya. Kita utangnya sama kita ada 3M. Iya. Sama klien kita. Terus yang dipinjam sama yang lain adalah contohnya totalnya 15M. Iya. Utangnya. Hartanya cuma 10M. Berarti nggak mencukupi kekayaannya itu sama utang yang dipinjamnya. Betul. Kan itu. Sedangkan kalau kita mengajukan gugatan wanprestasi, memang kalau kita mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan negeri, tahapannya lama, proses hukumnya lama. Ada pengadilan kasasi, pengadilan niaga, banding, kasasi, peninjauan kembali. Tapi apa? Jika kita menang di dalam upaya hukum sampai Mahkamah Agung sampai apa, yang melakukan sita eksekusi hanya kita sama lawan lawan klien kita ini. Berarti apa? Kekayaannya itu masih mampu untuk membayar utang kita. Utangnya sama klien kita, karena kekayaannya 10, utangnya sama klien kita hanya 3M. Berarti masih sisa utangnya, kekayaannya 7M lagi, Pak. Ya. Sedangkan kalau kita mengajukan PKPU, yang menjadi problem di sini, masalah di sini adalah seandainya hakim pengadilan niaga, contohnya pengadilan niaga Medan menjatuhkan valid kepada PT ini. Si A tadi lah Pak, misalnya kan? Iya Pak. Diajukanlah valid. Utangnya 15M, kan 10M, tidak mampu membayar utang, kan berdampak sama pembayaran kepada klien kita. Enggak utuh lagi 3 nanti Pak. Oke, kalau begitu Bapak, di situ masalahnya kira-kira. Bapak berpendapat lebih bagus kita mengajukan upaya perdata kalau masih mencukupi. Namun harus kita lihat apakah ada unsur-unsur pidana yang ada di situ. Kan begitu ya Pak? Iya Pak. Nah kalau saya lihat memang Pak Ronald ini kayaknya juga sudah harus jadi dosen kita ini. Iya kan? Masih banyak belajar ini Pak. Iya. Jadi begitu saya dengar
komentar Bapak sudah lengkap lah. Sebenarnya Bapak pun nggak cocok lagi jadi murid di sini, ya kan? Dengan analisa yang bagus itu. Jadi saya kira ini adalah masukan yang sangat bagus. Nah, bayangkan kalau Pak Ronald ini sudah punya tiket beracara. Ini kan sangat bagus. Ya. Dan tinggal kita masuk ke persoalan yang sifatnya bagaimana mengalokasikan pekerjaannya, gitu ya Pak ya. Ini sangat luar biasa lah Pak Ronald, saya kira pengetahuan dan masukannya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang berpikir dan punya pengetahuan yang lebih dari itu, saya kira analisanya sangat tepat. Ya, jadi kembali lagi kita ke Pak Ronald, kita sepakat Pak, kita cermati hal demikian, sambil mungkin kita juga mencermati kalau memang arahan-arahan dari pihak-pihak yang bersangkutan itu bisa dan klien kita memberikan arahan kepada kita. Nah, itu yang perlu. Dengan Pak Ronald memberikan analisa seperti itu, menurut saya itu yang harus dilakukan sebagai seorang advokat nantinya. Jadi kalau kita nanti sudah menjadi advokat, analisa seperti itu yang kita harapkan, Pak. Jadi klien itu akan melihat, oh, pendapat Pak Ronald itu begini ya, dengan analisis 372, 378 sifatnya, kemudian di situ akan dianalisa bagaimana mens rea yang ada, niat melakukan perbuatan pidana itu ada nggak unsurnya. Kalau sudah ada, oh bisa nih diajukan pidana. Tapi kalau sifatnya adalah dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang wan prestasi 1338, 1320 sifatnya keperdataan, silakan ajukan wan prestasi. Nah, namun kalau kita melihat lebih jauh, kalau nanti asetnya itu mencukupi, masuklah ke perdata khusus yang sifatnya niaga. Nah, itu yang diekspektasi oleh klien. Jadi klien itu kadang-kadang kita ketemu sama klien itu akan nanya, apa upaya hukum? Nah, dengan Pak Ronald bercerita seperti itu, klien akan enak. Oh, ini tepat. Analisanya cukup. Analisanya pas. Oke, saya pilih pidana karena ada, gitu kan. Nah, kalau selanjutnya mengenai fee dan sebagainya, klien juga akan melihat. Nah, inilah namanya ready knowledge. Nah, begitu kita klik dia, ada pengetahuan yang sudah ada. Tinggal Pak Ronald ini nanti dia ikut. Dia mau mana? Mau dia spesifikasi sini? Ada. Mau dia spesifikasi pengalihan niaga? Ada. Nah, itulah keindahan advokat ini. Jadi begitu kita tanya floor, kita udah nampak. Oh, Pak Ronald ngerti. Pak ini berkompeten bidang ini. Pak Atulo berkompeten bidang ini. Ya, ini terima kasih Pak Ronald masukannya. Saya akan menyapa yang teman-teman yang lain. Luar biasa Pak Ronald. Kalau Bapak ini masuk ke Jakarta atau ke tempat lain, Bapak ini akan bersinar dengan baik, Pak. Saya yakin itu Pak Ronald. Ya Pak ya, sukses terus Pak. Ya, saya akan sapa Ibu Monica dulu. Bu Monica, selamat siang Bu. Siang Pak. Aduh, Ibu ini nggak semangat kayaknya, kurang. Ya, Bu Monica, coba kasih sedikit pendapat Bu tentang persoalan ini, Bu. Kira-kira Ibu dengan deskripsi yang Pak Ronald sampaikan, kalau Ibu sebagai klien, Ibu akan menempuh upaya hukum apa? Kembali lagi sih di perjanjian awal waktu pas pinjam meminjamnya. Oke. Kalau perjanjiannya berupa titipan kan lebih pasnya ke pidana. Gitu ya. Kalau saya kepingin pertanyaan turunan dari pidana. Bagaimana kita mempolakan itu, Bu? Kalau Ibu, apa yang Ibu akan sampaikan kalau misalnya Ibu klien juga udah sepakat mau mengajukan pidana, kira-kira apa hal yang Ibu perlukan untuk upaya itu bisa berjalan? Kalau pidana? Iya, silakan Bu. Aduh. Kalau ataukah Ibu berpendapat lain gitu? Tapi
biasanya pada dasarnya sih belum pernah sampai ke pidana. Pada umumnya jumpa sampai ke kekeluargaan udah selesai sih Pak. Ya betul juga ya. Iya. Kalau semuanya bisa begitu Bu, nggak ada profesi advokat. Betul juga sih Pak. Aduh. Oke. Iya, Pak. Jadi kalau Ibu sih timang-timang mana Bu? Keperdataan aja atau jalankan pidananya? Sepertinya sih ke pidana sih Pak. Wah, Ibu ini apa ya? Walaupun wajahnya gemulai ini Bu, tapi ngeri juga ini Bu. Soalnya kalau ke perdata ujung-ujungnya cicil, nanti terakhirnya berujung nggak jelas kembali sih, banyaknya sih begitu. Iya, saya sih berpikir begitu, sepakat. Terus Bu, apa lagi kira-kira komentar dari Ibu? Sepertinya sih begitu saja sih Pak. Oke, terima kasih Bu masukannya Bu. Kembali Pak. Salam sehat Bu, sukses terus ya. Iya. Oke, saya akan menyapa Pak Irfan Fadli Warisman. Pak Irfan. Yes, sebentar Pak, sambil makan Pak. Oh ya, sorry, nggak apa-apa. Nanti dulu saya akan sapa yang lain dulu. Nanti Pak Irfan silakan. Bu Putri Puspitasari, Bu Putri. Ya Bu, sambil saya minta ini ya Bu, operator saya minta slide berikutnya yang ke-7. Ya, Bu Putri. Iya Bu Bapak, Putri. bentar. Ya Bu. Oh, Bu Putri juga sebentar. Mungkin kita lihat dulu slide yang 6 ini dulu ya. Nah, kalau dalam permohonan pilot itu juga bisa diajukan oleh debitur sendiri, namanya volunteer. Dia ngajuin. Tapi syaratnya tetap adanya 2 hutang, salah satu hutang sudah jatuh tempo. Nah, di situ bisa gitu ya. Nah, kemudian saya berpikir kalau untuk kejaksaan juga bisa demi kepentingan umum. Jadi kalau misalnya ada perusahaan publik, kejaksaan yang bisa mengajukan untuk kepentingan umum. Kalau bank itu bisa mengajukan melalui Bank Indonesia, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau untuk perusahaan-perusahaan efek, perusahaan-perusahaan ini yang nomor 5 ya, untuk perusahaan-perusahaan yang menjual saham di perusahaan Bursa Efek Indonesia, itu ada Bapepam. Kemudian untuk BUMN, dalam hal ini OJK, misalnya kayak PTP, itu yang bisa mengajuin, itu adalah Menteri Keuangan, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Sambil kita menunggu slide berikutnya, operator. Ya, Pak Irfan, sambil Pak Irfan udah selesai mungkin Pak. Pak Irfan, kira-kira pendapat Bapak bagaimana ini Pak? Berkenan dengan, kalau kita lihat kan masa pandemik ini kan juga buat dunia usaha susah ya. Apakah menurut Pak Irfan ke depannya ini makin banyak hutang? Kira-kira bagaimana pendekatan yang bisa kita lakukan Pak dalam upaya hukum ini? Silakan Pak Irfan ya. Habis ini baru Bu Selvi ya. Silakan Pak Irfan. Halo, Pak Irfan. Ya, mungkin yang lain. Pak Abdul Ali Simatupang, Pak. Ya, Pak Simatupang, silakan Pak. Ya Pak. Senang bisa bertegur sapa. Habis ini Pak Yanta lah ya, Pak Yanta. Pak, kami kepingin sedikit masukan dari Bapak ini Pak, dalam perkembangan dunia usaha. Kalau tadi kita contohkan kan si A ya, yang berhutang. Kalau Bapak lihat ke depan ini, bagaimana kita mencermati hutang-hutang ini Pak? Apa perlu kita ajukan moratorium kah atau upaya hukum? Silakan Pak Simatupang. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak. Di mana Bapak ini? Di Medan? Saya di Kota Medan Pak. Saya lihat Bapak ini juga senior ini, cuman mungkin enggak Pak, karena belum kenal ini. Di bidang usaha apa kita Pak? Saya untuk sementara ini belum ada Pak. Oh baik. Dulu di Fakultas Hukum mana Pak? Dulu pindah-pindah Pak.
Oke. Terakhir Pak, sarjana hukumnya? Terakhir di Padang, Pak. Dulu di Universitas Negeri Bengkulu. Habis itu pindah lagi, pindah-pindah. Karena tugas Pak, pindah-pindah itu? Enggak, kelamaan Pak. Karena dulu aktif di organisasi salah satunya. Oh, organisasi apa Bang? Dulu KNPI. Wah, luar biasa lah. Ini organisasi besar dan nasional itu. Silakan Bang, kasih dulu pendapat Abang sedikit. Biar kita ini belajar juga dari Abang ini. Silakan Bang. Saya belajar Pak. Ya kalau melihat kondisi sekarang sih Pak. Iya. Dengan kondisi ekonomi juga. Iya. Sekarang posisinya pertumbuhan ekonomi di bawah 4% ya. Berat ya Pak. Berat. Karena target pemerintah juga kan dia 7% katanya. Sementara kita posisinya sekarang di posisi pertumbuhan ekonomi ada yang bilang itu di 2%, ada yang Betul. bilang 4%. Betul. Kenyataannya sendiri saya kira 0 sebenarnya, 0%. Aduh. Nah, salah satunya itu kita lihat di Bursa Efek Jakarta juga, Indonesia di exchange sama semuanya. Itu terjadi rata-rata pilot Pak ya, perusahaan-perusahaan. Iya, betul. Dan satu lagi ini terbaru ini di Bandung itu ada 5 mall itu hampir dijual ya. Kalau nggak salah saya 5 mall itu dijual. Ya. Juga ada di Jakarta juga, kalau 3 tahun yang lewat itu hampir seluruh apartemen atau pengembang properti di Jakarta itu kan sudah collab 3 tahun yang lewat kalau bidang properti. 2019 itu sudah collab itu. Karena hampir rata-rata perekonomiannya juga nggak bagus kan, semualah nasional. Berat Nah, kalau sama dengan utang piutang ini juga sekarang, mau nggak mau ya harus ada menahan diri semua. Salah satunya baik debitur maupun kreditur ya saling berbagi ke merasa saling menekan diri lah dulu kan, karena mau nggak mau salah satunya kita harus juga memberikan waktu piutang kita kepada orang dengan kondisi ekonomi sekarang Pak kan. Bisa kita tunggu waktu lah sampai setahun atau 2 tahun, karena perkiraan pandemi ini kan sekitar 5 tahun atau 10 tahun Pak. Betul. Prediksinya. Betul. Prediksinya itu terakhir juga pemerintah dan salah satunya juga ada riset itu 5 tahun ke 10 tahun ini kita belum bebas Pak. Waduh. Riset terakhir itu. Tambah parah ya Pak ya? Ya, 5 tahun ke 10 tahun. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ini Pak? Ini agak sedikit lebih jauh lah kita menatap itu. Menurut Bapak, khusus di bidang hukum ini apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, salah satunya ya pemerintah ya memberikan stimulus ke dunia usaha. Karena nggak ada lagi yang bisa itu Pak. Nggak ada lagi ceritanya pengadilan ataupun pribadi-pribadi, nggak ada lagi yang bisa itu Pak. Setuju. Itu salah satunya, cuman tangannya satu tangan Tuhan, satu lagi ya tangan pemerintah Pak. Nggak ada yang lain. Nggak ada lagi kita bicara di bidang pengadilan atau hukum sekarang, nggak ada lagi Pak. Pasti bentrok semua Pak. Oke, benar Pak. Dan itu kenyataannya di Jakarta pun seperti itu, sampai semua pun hampir rata-rata lah kita Indonesia. Itu pasti Pak. Mau nggak mau tangan Tuhan sama tangan pemerintah Pak. Nggak ada lagi. Memberikan bantuan atau keringanan pajak atau memberikan penghapusan pajak ya salah satunya. Betul. Penghapusan pajak untuk perusahaan-perusahaan. Kalau Bapak singkat yang terakhir Pak, kira-kira apa pesan-pesan Bapak bagi kita nih Pak sebagai advokat ke depan ini Pak? Ini kalau saya lihat kan Bapak ini kan hanya izin aja Bapak, nggak ada. Kalau makan garamnya Bapak lebih banyak dari kita pengalamannya. Silakan Pak, bagi sedikit Pak untuk kita ini. Ya salah satunya bingung juga saya bilang kondisi hukum sekarang juga Pak. Karena satu juga dunia usaha juga tidak berkembang, otomatis juga dunia hukum kepengacaraan juga pemasukan itu juga berkurang Pak. Setuju ya Pak, setuju. Mau nggak mau. Jadi
Mau kemana mengadu bingung juga Pak. Siap Pak, siap. Jadi Karena yang terima kasih. biasanya kawan ada kawan juga di Jakarta dia advokat juga katanya yang biasanya dalam setahun itu bisa ada 12 perkara. Sekarang itu bisa 1 itu belum tentu katanya. Waduh, terimbas Karena juga ya Pak. terimbas Pak. Karena belum tentu gitu. Karena yang klien sendiri pun bingung kan karena dia sama-sama nggak punya uang semua. Iya. Ya, tapi apapun hikmahnya yang Bapak bilang nih haruslah kita terus ini ya Pak ya. Ya Pak. Berusaha terus ya Pak ya, kita ya. Berusaha lah pasti. Baik. Iya. Jadi terima kasih banyak nih Pak Simatupang pencerahannya. Sama-sama bagi, Pak. Ya bagi kita nih ya adik-adik sekalian ini kita maknai lah yang Pak Simatupang bilang nih. Tetap kita berusaha, tetap kita Betul, bersemangat, Pak. maju terus. Semangat. Ya. Maju terus. Maju terus, kita mohon pemerintah ini memberikanlah bantuan dan stimulus-stimulus sebagaimana. Iya Pak, betul Pak. Baik, terima kasih Pak Simatupang ya. Terima kasih banyak terus, Pak. Sehat-sehat Sama-sama buat Pak. Bapak. Makasih Pak. Kita mau menyapa Pak Yanta dulu nih. Pak Yanta ini dari tadi menyimak. Kita mau sedikit masukan sambil kita menunggu dari operator. Operator Bu, slide selanjutnya. Pak Yanta. Pak Yanta. Iya. Iya. Kemudian Bu, slide berikutnya Bu. Ya, Pak Yanta. Pak Yanta. Nah, Pak Yanta. Udah dapat. Halo Pak. Pak Yanta, ya. Kami mau menyapa Bapak dulu. Silakan Pak. Pak Yanta. Ya. Oh, belum dia masih mute Pak Yanta ya. Nah, ini adalah slide berikutnya sebelum Pak Yanta bisa lagi ini. Ya. Jadi kurator ini adalah orang yang dipilih untuk membantu dengan Iya, Pak. Ya, Pak Yanta belum ya? Ya. Oke. Jadi kurator ini adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengadministrasi proses kepailitan yang ada. Jadi kalau di dalam PKPU namanya pengurus, kalau di dalam pilot namanya kurator, dan dia bertindak untuk dan atas nama perintah pengadilan. Jadi begitu ada PKPU pilot, dia ditunjuk dengan ada penetapan pengadilan, dia berhadap kepada si debitur yang sudah di PKPU dan dia tunjukkan, Pak, hari ini sudah ada putusan tanggal sekian sudah diumumkan. Nah, dia mengadministrasi, termasuk di situ nanti tugas-tugasnya adalah bagaimana kira-kira hutang-hutang yang ada itu dibayar. Itu kalau pasal 72 itu. Oh ya, ini ada. Ya. Jadi dia bertanggung jawab secara pribadi. Kemudian selanjutnya slide berikutnya sambil kita mau menyapa Pak Yanta tadi. Pak Yanta. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak Yanta. Kami ingin dengar sedikitlah masukan dari Bapak ini. Kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan terkait persoalan keperdataan, pidana, dan niaga tadi, Pak? Apa kira-kira pendapat Bapak kepada aspek hukum 3 ini, Pak? Baik itu terhadap yang kita contohkan tadi hutang si A atau kepada dunia usaha saat ini. Silakan, Pak. Kita kepingin mendengarkan masukan dari Bapak. Nah, kita lihat juga Pak isi perjanjian dia Pak si A dengan si B tadi Pak, seperti apa isi perjanjian tadi. Kalau dia pas seperti kawan-kawan bilang tadi, kalau dia titipan uang ya bisa dipidana, kalau dia tadi ingkar janji tadi Pak bisa diperdatakan juga Pak. Kalau Bapak sih lebih mencermati ke dalam upaya hukum apa Pak sebagai masukan? Kalau utang piutang tadi Pak kita masukkan ke prestasi tadi Pak, gugatan prestasi. Oke, berarti sepaham Bapak ya. Sepaham Bapak dengan teman-teman tadi ya. Jadi yang pemberi uang tadi tidak merasa dirugikan Pak. Baik. Jadi ada kembali uang itu. Kira-kira ada lagi Pak yang Bapak hendak sampaikan? Makasih Pak Yanta. Ya, Bapak di Medan ini? Iya Pak, di Medan Pak.
Oke, makasih Pak ya. Jaga kesehatan terus Pak. Makasih Pak, ini sangat berarti masukan Bapak. Baik, kita sampai jam berapa, moderator? Sambil kita menunggu masukan juga nih, mungkin dari ya, apakah ya kalau sekarang ini kalau kita lihat kecenderungan melakukan upaya PKPU ini meningkat di masa pandemik ini. Tapi ada juga satu produk hukum namanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang punya hutang di perbankan itu boleh mengajukan proses restrukturisasi. Jadi bisa diajukan ke dalam permohonan untuk minta hutang bank itu direstrak. Jadi restrak itu tipenya beberapa saja. Yang pertama adalah ditunda pembayaran pokok, bunga denda mohon tidak ada. Jadi bunganya dimohon dikecilkan. Jadi hutang misalnya sekarang ini 13% setahun, bisa dimohonkan menjadi 8, 9%. Bahkan ada yang hutangnya itu dikurangi hingga 4% bunganya. Nah, pokoknya ditunda. Jadi proses restrukturisasi ini sekarang sedang dibantu oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan biaya untuk proses restrukturisasi. Itu ada di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi memang yang tadi Pak Simatupang bilang itu benar. Bantuan pemerintah itu ada dan saat ini kita itu sudah merasakan di dunia perbankan. Jadi jangan dulu diajukan PKPU, tapi mohon kepada Otoritas Jasa Keuangan, mohon kepada bank yang memberikan pinjaman kepada kita untuk dilakukan proses restrukturisasi. Ada POJK 2021, PJK 2020, itu diberikan waktu. Tapi syaratnya hanya satu dalam POJK 2020. Syaratnya adalah namanya kolektibilitas. Kolektibilitas kita masih harus dalam keadaan lancar, kolektibilitas 2. Jadi kalau misalnya gini, Pak Yanta, kalau misalnya kita pinjam uang ke bank, 1 miliar misalnya, kita mencicil dan sebagainya, dikarenakan pandemik ini usaha kita susah, tidak lancar, kita boleh mengajukan yang namanya proses restrukturisasi kepada perbankan. Dan itu diberikan. Jadi hutang kita dicicil. Diberikan waktu 1 tahun, 2 tahun, sampai kita bisa mengajukan pembayaran. Nah itu ada di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah itu, jadi jangan dulu sekonyong-konyongnya kita ajukan PKPU ke pengadilan, tetapi memohonlah restrukturisasi. Kemudian POJK itu juga berjalan di 2021 juga diberikan waktu, biasanya diberikan 6 bulan dulu Pak. Tapi syaratnya adalah cicilan kita masih harus dalam keadaan lancar. Jadi itikat baiknya harus ada. Itu dia. Itu salah satu tugas dan wewenang daripada kita sebagai advokat. Nah, saya ingin membuka mungkin dari kita slide ini mungkin bisa dibaca dan sebagainya. Mungkin saya kepingin menyapa audiens, menyapa bapak-bapak sekalian, teman-teman. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang bisa kita diskusikan? Silakan, Pak. Saya kira dan silakan aja untuk di unmute dan bisa segera kita bahas. Kalau saya tanya Pak Sunggul kita sampai jam berapa Pak Sunggul? Sesi kita. Moderator lah Pak. Moderator. Sampai jam berapa? Instruksi ya, karena ibu itu. Bu Monica, sampai jam berapa kita, Bu? Kalau tadi di WA kayaknya jam 4, Pak. Jam 4 ya? Karena ada senior saya, Pak Syarul Sitorus yang selanjutnya. Saya segan juga. Oke, silakan Pak. Numpang tanya, Pak. Silakan Pak. Nanya ya. Pak apa ini Pak? Nanya Pak Ali, Pak Simatupang Pak. Ya, silakan Pak Ali.
Pak, numpang tanya Pak, saya belum tahu di kota Medan ini kan Pak, kebetulan saya baru di Medan ini kan, baru Oke. pindah ke Medan ini, dulunya di Jakarta. Ya. Nah, di Medan ini apakah sudah ada baru-baru ini, apakah perusahaan-perusahaan pilot itu yang ditangani, yang umumnya di apa ya, di Mandiri membonjol, apakah di Mandiri ya rata-rata, di Iya. area region Mandiri lah. Apakah ini sudah banyak yang melakukan itu Pak, pilot di Bank Mandiri ini Pak? Karena setahu saya ini posisi Bank Mandiri ini juga sekarang kan berada di salah satu bank luar negeri kan, posisinya. Sama juga termasuk bank-bank yang lain, posisi sahamnya sekarang kan bukan murni BUMN, karena sudah ada salah satu bank dari luar negeri gitu kan pemiliknya. Nah, di sini sendiri di Medan ini apakah memang sudah banyak yang umumnya Bapak tanganilah gitu tentang kepilotan pilot ini di Bank Mandiri ini, Pak? Ya, makasih Pak Ali. Ya, kalau setahu saya Bank Mandiri ini masih BUMN Pak, bank plat merah. Kepemilikan sahamnya ada namanya saham publik di situ Pak, yang bisa dibeli melalui Bursa Efek Indonesia. Ada penjamin emitennya, namun kepemilikan mayoritasnya masih pemerintah Pak, walaupun ada sebagian dimiliki oleh publik melalui mekanisme Bursa Efek. Jadi kalau orang asing mau beli bisa beli sahamnya, tetapi melalui mekanisme Bursa Efek. Ada penjamin emitennya, tapi statusnya masih bank plat merah. Nah, kalau saya melihat Pak, tren PKPU pilot saat ini adalah kalau bank-bank pemerintah ini menurut kita mereka di discourage, mereka di advise supaya tidak melakukan upaya pilot kepada nasabahnya karena berkenaan dengan masa pandemik ini. Jadi pemerintah konsisten untuk memberikan restrukturisasi, memberikan kemudahan, ya. Jadi diberikan tetap Pak kemudahan-kemudahan supaya bank-bank ini tidak dalam tanda kutip mem-PKPU atau mempilotkan dunia usaha. Jadi mereka itu lebih condong di 2021 ini memberikan kemudahan-kemudahan. Jadi mereka setidaknya menggugah dulu. Coba dulu, bisa nggak dalam fase tertentu ini hutangnya direstrukturisasi. Usahanya tetap, tapi ini direstrukturisasi. Nah, umumnya mereka akan coba berikan itu dulu, Pak. Nah, kalau yang tidak bisa, menurut saya kebijakan pemerintah ini belum mau mereka mengajukan PKPU, kecuali ada pihak swasta yang mengajuin kepilotan atau PKPU terhadap si debitur yang diasuh oleh Bank Mandiri ini, Pak. Nah, itu kebijakannya Pak Ali. Namun, Pak, kalau saya melihat tren kepilotan PKPU di Pengadilan Niaga Medan, itu memang cukup banyak, Pak, daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 juga udah banyak. Tahun 2021 ini, kalau kita lihat memang kecenderungan ada. Tapi saya melihat perkembangan saat ini adalah, mungkin nantinya, ini sedang digodok juga oleh pemerintah, akan ada moratorium, Pak. Jadi, tapi peraturannya belum keluar. Jadi, sedang diusulkan atau sedang diperbincangkan oleh Presiden, akan dibentuk satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memberikan moratorium bagi perusahaan-perusahaan agar dalam tanda kutip tidak melakukan PKPU dan pilot. Jadi kayak di stop dulu gitu Pak. Tapi peraturannya belum keluar. Tapi sudah ada media seminggu lalu kita melihat, ada media yang menyatakan sedang dibahas apakah ada kemungkinan PKPU pilot ini di stop dulu sementara Pak. Jadi itu yang sedang dibahas Pak. Jadi kalau nanti dikeluarkan Perpu itu Pak, PKPU dan pilot ini di stop Pak. Kalau di dalam Perpunya rancangannya saya lihat sampai 2025. Jadi sekarang sampai 3 tahun ke depan PKPU pilot itu stop, tidak ada. Nah, bagi kita Pak selaku kurator akan sepi, kerjaannya berkurang, tapi
Apa hal-hal yang bisa kita cermati? Sebenarnya dunia usaha juga diuntungkan. Diuntungkan adalah ada jalur-jalur restrukturisasi yang diberikan pemerintah tadi, Pak. Misalnya hutang pokok di stop, ya, bunga denda di stop, pokok tunggu dulu, tidak diwajib dibayar, bunganya dikurangi. Jadi pemerintah memberi kemudahan. Nah, OJK dalam hal ini melihat kalau dunia usaha seperti itu, bank-banknya akan disubsidi, Pak. Jadi bank-banknya akan diberikan subsidi untuk menanggulangi beban bunga daripada si debitur-debitur itu. Ada, Pak. Jadi pemerintah memang sudah memberikan hal tersebut di dalam masa pandemi ini. Selain bantuan tunai, selain injeksi ke bidang kesehatan dan sebagainya, Pak. Tapi kalau saya lihat trennya naik, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan yang susah ini lebih banyak saat ini, 2020, 19, 20, 21. Gitu, Bang Ali. Jadi ya nggak bisa kita pungkiri juga, memang kita sangat berat masa ini untuk melewati ini. Tetapi ada beberapa sektor juga yang bagus, Pak. Jadi saya lihat sektor-sektor yang bagus itu seperti misalnya CPO. CPO ini harganya naik dan nggak turun-turun. Masa pandemi ini dia naik terus, Pak. High record dia. Jadi new high record. Jadi harga tertinggi dia selama ini dari dulunya sampai sekarang, harga tinggi-tingginya itu saat ini, Pak. Jadi orang sawit itu mereka lagi rekod, dan sumut kan penghasil sawit, Pak. Jadi menurut kita ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kemudian yang kedua medis. Medis saya lihat industrinya naik. Hospital, medis, sarung tangan, industri karet, latex, saya lihat naik, Pak. Perbankan juga udah mulai stabil. Nah, yang agak tergerus menurut saya sih properti, tapi udah mulai pick up. Saya lihat FLPP, pemerintah udah ngucurin dana. Pak Jokowi dengan sigap, cepat, mereka udah mulai mau ngasih mereka-mereka yang perlu perumahan murah disubsidi bunganya, Pak. Saya lihat udah mulai, Pak. Daripada dulu di awal-awal pandemik di bulan Maret. Tapi sekarang ini saya lihat udah mulai. Jadi udah mulai berimbang ini, Pak. Dulunya yang down sempat, sekarang udah mulai berimbang. Udah mulai, tapi belum memang normal. Karena memang tidak bisa normal saat ini. Belum bisa. Karena movement juga dibatasi, PPKM juga berjalan. Kemudian ada pembatasan. Kemudian dengan new normal kita jaga jarak, face mask. Memang belum, Pak. Belum nampak polanya. Tapi kalau saya lihat, Pak, dia akan bergeser pelan-pelan, kita akan naik. Pertumbuhan ekonomi kita udah 7%, 4% ke 7%. Udah mulai, Pak. Dari dulunya masuk resesi, sekarang udah mulai naik. Jadi saya kira optimis ke depan ini nampak, Pak. Vaksinasi berjalan, walaupun 12 sekian persen sudah, ini dikebut terus oleh Pak Jokowi, oleh Menteri Kesehatan, saya kira dia akan naik. Kalau dia udah berimbas, vaksinasi berjalan, kayak di India, vaksinasinya berjalan, pandemiknya akan berakhir menjadi endemik. Nah, kalau kita, Pak, kita diuntungkan dengan, menurut saya, mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain, boleh. Tapi kita diuntungkan dengan vaksinasi yang cepat. Menteri BUMN itu cepat, dia ambil terus. Menurut saya itu bagus. Nah, begitu dia push vaksin ini banyak, naik di tataran tertentu, 50-70%, ekonomi akan membaik. Dan kita tertolong, Pak, oleh itu. Tapi menurut saya itu. Nah, efek lainnya adalah belanja negara naik berapa puluh triliun, tetapi ekonomi mulai membaik, recovery. Jadi kemudian akses vaksin kita cukup baik, kita bersyukur juga untuk itu. Kemudian ditopang oleh sumber daya yang terus naik, harga komoditi nikel juga naik, kita bakal naik. Tetapi di tataran mikro memang usaha ini kena, karena imbas kan, Pak. Dari yang susah berimbas masuk kan. Tetapi setelah ini kita udah nampak bagus. Nah, ini kita udah recover, namanya fight back. Nah, yang perlu dicermati saat ini adalah kita harus bersiap-siap. Jadi lawyer itu sebenarnya peluangnya harus bersiap-siap, Pak. Bukan hanya litigasi, sidang-sidang, tidak. Tetapi hal non-litigasi, Pak. Misalnya perizinan. Sekarang perizinan gampang, Pak.
Jadi ada namanya online single submission. Luar biasa, Pak. Ini saya mau sharing dikit ini. Ini kerjaan bagi kita nih, Pak Ali, Pak Yogi. Ya. Ataupun Pak David ya. Nah, di Jakarta di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi Pak Bahlil itu luar biasa, Pak. Di BKPM itu kalau kita datang di Jakarta itu kira-kira ada 100-200 meja, Pak. Jadi ada petugasnya. Jadi kalau kita mau nanya, mau investasi di bidang apa? Misalnya contohnya orang asing atau kita lokal, kayak kita lawyer. Ini saya sampaikan. Kan pengusaha itu kan kadang juga terbatas waktunya. Dia minta kita lawyer, ngurus izin. Contohnya Pak, izin investasi tentang rumah sakit. Hah? Gimana caranya? Orang asing mau invest. Dia lihat namanya negative lease investment. Boleh nggak rumah sakit investasi dengan 100% modal asing? Itu kerjaan lawyer itu, Pak. Caranya gampang. Lihat. Boleh nggak? Pertanyaannya, boleh. Misalnya, dia mau buka perkebunan sawit sama pabrik kelapa sawit. Boleh nggak dimiliki asing 100%? 95,5. 95 ya, lokal 5%. Nah, itu ada di mana? Di BKPM. Jadi, Pak Ali, saya datang ke BKPM, saya duduk, saya tanya, ini ada nih, klien saya mau invest. Dia mau invest apa? Dia mau buka bank. Caranya gimana? Langsung, Pak. Oh, ini gini. Keluar. Oh, kita dikasih satu kertas, Pak. Syaratnya ini. Inilah yang harus dipenuhi. Top BKPM kita. Nah, saya kasih tahu ke bapak-bapak ibu sekalian, oh ada produk begini, BKPM. Nah, mungkin sekarang online. BKPM masuk online, saya mau buka gini, nanti dibalas. Oh, bapak jam sekian datang ke BKPM. Pakai prokes, atau dia balas secara online. Nah, itu sebenarnya adalah peluang bagi kita. Klien-klien itu kan di belakang nunggu tuh. Upaya kita memberikan advice tadi, syarat-syaratnya apa, itu ada di tempat kita. Baru kita cas dia secara profesional. Kan luar biasa. Jadi apa yang kita pikirin sebenarnya bapak-bapak di BKPM sana udah pikirin, Bang. Jadi caranya gini, Bang. Kalau kita mau invest 100 miliar, Bang. 100 miliar. Gak usah bawa uangnya. Jadi klien kita mau invest 100 miliar ini. Bangun apa? Rumah sakit. Bisa. Langsung, Pak. 9 izin sama 1 dokumen. Langsung di sana datang dia, teken dapat 9 izin dan 1 dokumen, anggaran dasar, anggaran pendirian perusahaan. Kan luar biasa BKPM kita. Orang nggak tahu, Pak. Kadang kita juga ada bandel-bandelnya kan, nggak usah kita kasih tahu dulu supaya ada fee kan gitu kan. Jangan, kita kasih tahu, Pak. Caranya ini saya, Pak. Sekarang kasih tahu. Oh, ada yang gitu ya? Ada. Orang kan tanya saya nih, Pak. Nah, disitulah saya dapat. Yalah, kalau rezeki tak kemana itu. Jadi BKPM kita luar biasa. Saya pernah mau ngurus izin, contohnya gini, Pak. Ini kan sekarang orang main koin nih, Pak. Koin. Di Binance, toko kripto, di Indodax, orang main koin. Oh, Bapak bisa buat koin. Caranya jualnya gimana? Harus melalui marketplace. Harus melalui peraturan, compliance. Kalau jual koin gitu boleh? Nggak boleh. Tapi kalau sudah masuk ke Bapepti, ke Indodax, ada namanya marketplace yang diakui oleh negara. Nah, itu boleh. Masuk ke situ, jual koinnya di situ. Kita boleh beli. Jual beli. Kalau dapat uang, bayar pajak dong. Nah, caranya bagaimana? Izinnya bagaimana? Nah, ini kan pertanyaannya kan. BKPM ada? Ada. Nah, kalau nggak bisa ke Jakarta BKPM, online. Google. Ada namanya OSS, Online Single Submission. Wah, dulunya susah, Pak. Gini. Pak Jokowi tap online single submission. Coba masukin namanya, OSS-nya berapa, tap langsung izinnya keluar. Jadi Pak mengurangi jasa advokat? Enggak. Malah nasabah-nasabah klien itu nanya, oh Pak gimana caranya? So menurut saya banyak kemudahan. Ini pendapat saya pribadi ya. Ya kalau mau susah
ya mau kalau kita mau cari tahu ya ada aja. Itu Pak Ali. Saya ditanya sedikit ngomongnya banyak sekali. Itulah Pak lawyer. Ya kan Pak? Silakan Pak atau Ibu atau Bapak-bapak lainnya silakan. Kita saling bertanya. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit lagi ya. Karena jam 4 ya kita berakhir ya. Silakan. Ada enggak? Mungkin ke ya. Kalau tidak ada mungkin saya sapa dulu operator. Apakah kita masih ada waktu? Ya, kalau ada Bapak-bapak. Ya. Masih Pak, kita sampai jam 4 sore Pak. Ya, kita masih ada waktu. Saya kira kita mungkin ada teman-teman yang lain. Pak mau nanya boleh Pak? Siapa? Monica ya, Bu Monica. Iya. Iya Bu, silakan. Pak gini, kalau misalnya ada case posisinya meminjam tapi sebelumnya mereka kan tidak membuat perjanjian, hanya transfer belaka. Ya. Kemudian karena udah berlarut-larut si peminjam menagih pun tidak direspon, terakhir orang itu ketemu baru dibuat sebuah pernyataan bahwasanya itu berupa titipan dan akan dikembalikan dalam tempo 1 bulan. Akan tetapi setelah 1 bulan kemudian ditagih, dia bilang sanggupnya 5 juta dari 60 kalau nggak salah saya Pak. Ya. Nah kalau kita berpikir realistis kan itu berarti ya anggap saja kita berpikir negatif terhadap orang itu kan niatnya jadi nanti berujungnya bahasanya jadi saya udah punya etikat baik loh. Kalau itu kalau mau misalnya kalau mau ke pidana apakah punya minimal nominal atau langsung berapa aja boleh Pak? Ya bagus juga nih. Saya sih melihat begini, kalau dari segi praktisi, sekarang perimbangannya begini nih. Kalau untuk ya, kalau Ibu tanya saya, lawyer yang tepat di grup ini yang pertama adalah Pak Ronald Reagan. Dia ini lawyer yang tepat ini. Kalau Ibu mau, karena beliau sangat berkompeten kan. Apalagi beliau juga sampaikan tadi mengenai pidana ya. Nanti tinggal kalau Ibu mau dia, Pak Ronald jangan lupa ya uang kupingnya. Tapi saya sih berpikir begini nih. Kalau saya sih melihat perspektif yang berbeda. Saya sih selalu begitu. Ide saya sebagai advice, saya akan advice Ibu begini, Bu, Ibu yang pertama harus cek dulu nih sebenarnya niat bayar dia ini ada nggak? Kalau 60 juta dan dia perlu waktu sebulan 5 juta, menurut saya ini akan selesai dalam waktu 12 bulan ya Bu ya? Iya, makanya tadi kan saya bilangnya kalau cicil ujung-ujungnya susah juga kan jadinya. Tapi saya sih berpikir kalau itu bisa dimusyawarahkan di titik tengah, saya sih berpikir ada baiknya kalau Ibu melakukan upaya pidana kan banyak proses verbal yang harus dijalani. Tapi kalau bisa disampaikan ya cicilan itu jangan begitu lama dan sebagainya, saya kira itu Ibu boleh pertimbangkan. Namun dengan mempertimbangkan nilai, kalau Ibu tanya saya, ada itu Bu peraturan. Saya kebetulan bukan lawyer pidana. Ada kerugian tertentu. Kalau saya tidak salah berapa juta itu dianggap sebagai tindak pidana ringan. Oh, berarti ada kategori per nominal ya. Tapi kalau 60 juta itu tindak pidana umum, Bu. Wah, udah cukup signifikan nilainya. Ya, enggak. Yang mau saya nanya itu kalau misalnya di apakah di PKPU dia ada nominal minimal? Oh, enggak. Gitu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Cuman kalau untuk PKPU Ibu perlu cari kreditur lainnya. Iya, karena minimal 2 itu ya, Pak ya. Iya. Jadi cara carinya adalah dulunya boleh BI checking, tapi BI checking ini bahaya. BI checking ini pidana menurut saya. Jadi kalau Ibu cek kemampuan keuangan saya melalui Bank Indonesia, kalau saya ketahui saya bisa berkeberatan karena itu ada dalam undang-undang kerahasiaan perbankan kan, Bu. Nah itu nggak boleh. Oke, Pak. Ya, jadi kalau
Kalau 60 juta saya sih mikir begini, Bu. Kalau dia udah mau 5 juta, mungkin dimintakan lebih buat cicilan yang lebih cepat, misalnya 6 Jadi setengah bulan. Ya, itu juga satu solusi musyawarah yang baik. Ya, Apalagi soalnya kalau melihat track recordnya memang nggak gitu bagus sih harusnya, Pak. Ya, tapi memang sekarang semua susah, Bu. Iya. Ya, sekarang tadi Pak Ali juga bilang kan, advokat, iya. Ya kita juga harus ini hemat-hemat. Siap, Pak. Hemat-hemat. Yang penting sehat ya. Oke, siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Oke, makasih ya. Thanks, Bu, pertanyaannya. Ada lagi, Bapak, Ibu sekalian? Silakan. Pak Ronald lah ini, Pak Ronald nih kalau saya lihat ya dia nih udah advokat, pura-pura aja dia jadi murid di sini. Gimana, Bro? Silakan, Bro. Gimana, Pak? Kasih dulu masukan Bapak buat Ibu tadi atau buat kita semua. Khusus buat Ibu itu ya, Pak ya. Iyalah, udah ada peluang kan, nampak ujungnya udah. Kalau menurutku ya tadi soal angka 50 juta, 60 juta Bu ya. Iya, Pak. Ya, kalau kita bawa ke PKPU terlalu sedikit, Bu. Kecil kali. Kenapa kecil kali? Uang jasa kurator aja udah berapa nanti, Bu? Oh ya, kuratornya mudah-mudahan mau ini ya. Emang ambil kurator dikit kan gitu, Bu. Iya. Jasa cendenya kita jadi pengacara yang profesional dan mandiri, Bu. Masa kita 60 juta kan ya bisa dibilang jasa hukum aja, Bu, bisa kurang itu, Bu. Dihitung dari biaya PKP sama dan lain-lainnya kan gitu, Bu. Iya. Tapi kalau nanti sih kalau ada datang kayak gitu kasus seperti itu ya kalau kan ada di situ tadi kan ada penitipan yang dimana dibikin penitipan tanggalnya itu kan diulang mundur itu, Bu. Contohnya dia minjamnya dihitung mundur gitu kan, Bu, kan? Ya dilaporkan aja lah dulu, Bu. Dilaporkan aja dulu pidana penggelapan sembari kita koordinasi dengan baik sama penyidiknya. Contohnya Ibu punya kawan bagus nih, dia di Polsek atau di Polres atau di Polda gitu kan, penyidik ya ini ada kasus nih seperti ini kira-kira bisa nggak kita pidanakan kan gitu, Bu. Ya pasti kan namanya advokat kan harus punya jaringan, channel kan gitu, Bu. Izin Bang saya potong, kalau mengingat Bang dua-duanya basicnya sama, kalau mau bahas kalau punya rekan dua-duanya basicnya imbang, ujung-ujungnya sama-sama jong nanti. Tapi kalau aku jadi lawyer ya aku lapor pidana dulu. Lapor pidana dan saya usahakan kasus itu dia itu tersangka, Bu. Tersangka dulu dia. Kalau dia udah tersangka udah enak, ngolahnya pun udah enak gitu kan, Bu. Ya, kita mau damai atau bagaimana? Kalau mau damai konsepnya seperti apa? Kan gitu. Ya harus punya konsep dong perdamaian, nggak mungkin damai-damai gitu saja kan gitu, Bu. Ya contohnya kalau konsepnya seperti ya bayar 10, kalau mau bayar 30 lanjut. Kenapa harus dibayar 30? Itu menjadi pertanyaannya. Kenapa harus dibayar 30? Kenapa enggak 5 juta saja? Kalau kita 5 juta berarti sisa utangnya 55 juta kan, bukan? Itu ranahnya enggak pidana lagi nantinya, padahal status sudah tersangka. Wan prestasi jadinya karena udah ada ikatan baik berupa cicilan. Tapi kalau udah kita minta 30, ya kalaupun dia ingkar janji ya enggak apa-apa kita layangkan gugatan non prestasi, tapi 30-nya udah sama kita duluan kan itunya, Bu. Iya. Tapi pribadi sebenarnya saya jadi lawyernya ya pidana dulu, Bu, dihantam dulu, Bu. Sampai jadi status tersangka. Ya, karena kalau saya melihat dan menimbangnya itu karena begini, nanti karena sama-sama punya relasi ini loh. Nanti ujung-ujungnya cuma sama-sama capek aja jadinya. Iya. Walaupun dia punya jaringan, punya relasi, yang negara Indonesia ini kan negara hukum. Kan gitu, Bu. Ya, yang berbicara kan bukti. Walaupun dia punya jaringan yang tinggi, tapi kalau buktinya memang mengatakan pidananya dulu, ya enggak aku jaringannya, Bu. Ya benar juga sih. Cuma ya,
Apa sarannya sih ya pidana dulu dihajar Bu sampai status tersangka. Nanti statusnya tersangka ditawarkan apakah mau damai atau bagaimana. Ya tergantung lah Bu, tergantung situasi. Kalau mau damai ya minta di angka 40 30. Kalau nggak mau di angka 30 ya lanjut terus Bu. Oke. Ya. Gitu Bu, kalau saranku ya Bu ya, seandainya di lawyernya gitu. Ya. Ya, saya kira ini kan kelas yang sangat bagus ya. Jadi di setiap momen pendidikan ini ya, menurut saya sih sangat terbuka jadinya. Jadi walaupun kita jauh ini secara fisik, tapi di Zoom ini kita bisa bertemu kan, dan masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda, dan itulah yang menyebabkan kelas ini lebih bermakna. Nah, saya sih berpikirnya begitu. Nah, apapun dia, ide saya adalah begini. Ketika kita sudah di fase profesi, menurut kita jangan ada kata-kata, wah, saya kurang ini, saya kurang itu. Tetapi cobalah berkorban demi profesi kita. Kalau nanti ya Bapak Ibu mau menjadi advokat, cobalah berkorban di profesi advokat Ibu. Jadi, create namanya top of mind. Top of mind itu ingatan. Jangan selalu kita bekerja setiap hari kepada pola-pola yang pernah kita lakukan. Contohnya begini, kita sibuk terus kerja. Oke, itu boleh. Tetapi di satu pihak, kita harus investasi di merek kita. Contohnya begini, hari ini saya melihat di antara belasan ini, di antara puluhan kita ini, ada nama-nama tertentu yang menurut saya akan menjadi lawyer yang bagus. Tetapi ada juga kesempatan lainnya yang sifatnya juga memberikan masukan-pemasukan dalam bentuk keuangan yang bagus. Ide saya adalah, Bapak Ibu sekalian jangan lupakan proses yang namanya branding. Merek itu harus jalan. Jadi kalau di kita ini, apapun di kasus hukum ini, harus ada di top of mind. Contohnya kita create, kalau kita haus, kita mau minum, kita selalu bilang, mintalah dulu Aqua. Padahal merek air dalam kemasan bukan hanya Aqua, ada merek-merek lain. Kita naik motor, aku naik Honda kemarin. Honda yang ada di pikiran kita. Selalu namanya top of mind. Kalau kita mau makan mie, mintalah Indomie. Padahal ada mie yang lain. Tetapi kesuksesan mencerminkan branding itu harus kita lakukan sendiri. Apapun kasus pidananya, kalau klien kita, misalnya kita lawyer, klien kita uang nggak masalah, dia cari lawyer pidana, korupsi. Anda cari siapa? Frans Hendra Winata. Di kepala saya aja ada nama itu. Cari siapa lagi? Kalau kita ada Pak Beni Hasrul Harahap. Mereka orang-orang yang top. Dan di kepala kita itu ada mereka. Mungkin Pak Charles Silalahi. Kalau ada proses kepailitan, klien nggak masalah. Siapa lawyer yang top di bidang kepailitan? Ada Pak Ricardo Simanjuntak. Di Medan banyak. Bahkan di Indonesia ada Pak Purba, Pak Denny Purba. Ada Pak Haryanja. Mereka orang-orang yang berkompeten di bidang mereka. Kalau misalnya kita kepingin lawyer lain, ada Pak Horman Paris. Beliau jago di bidang kepailitan, di business law. Kemudian siapa lagi? Misalnya korupsi. Dulu ada namanya Pak Asegaf. Itu top. Nah, orang-orang, saya aja menyatakan mereka top. Saya selaku lawyers melihat mereka top. Apalagi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nggak pernah menunjukkan keahlian, nggak pernah melakukan branding, siapa yang kenal kita, Bang? Bener kan? Kayak Pak Ronald ini, dia punya kemampuan, tapi bapak harus dalam keadaan tertentu memberikan branding dengan baik. Tampil di TV, ngomong, bantu orang-orang susah. Ada kasus-kasus tertentu namanya pro bono, didukung. Naikkan. Nah, contohnya begini. Kalau telur ayam sama telur bebek, mana lebih terkenal? Telur ayam. Kenapa? Karena mereka branding. Nah, tetapi kita sebagai advokat, kita nggak boleh secara langsung atau tidak langsung mengiklankan diri. Nggak boleh. Ya, karena kita punya kode etik.
Jadi iklan kita secara tidak langsung boleh, tapi kalau langsung iklan di koran, di banner, di baliho itu nggak boleh. Ya, kita ini officium nobile, profesi yang punya kewibawaan. Jadi kita nggak bisa melakukan itu. Nah, cara branding kita bagaimana? Pertanyaan masuk, memberikan sosialisasi, memberikan seminar, mengajar dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak kita lakukan, jangan salahkan orang lain ketika kita sudah jadi advokat. Kayak kami, saya bukan Kamila, saya. Kami ini advokat apa? Advokat di kampung-kampungnya, advokat sederhana, ya. Ada, ayo dibantu, ya. Ada rezeki dikit, kurator-kurator sederhana, saya. Jadi maksud kami, kalau kami nggak mencurahkan perhatian, mengajar dan sebagainya, siapa yang kenal kita? Kalau kita nggak pernah bilang kita mampu di bidang ini, nggak menunjukkan, oh ini kita mampu, orang nggak kenal kita. Jadi jangan nanti kalian tanya, kenapa orang ada kasus merek misalnya tidak cari misalnya Bu Monika. Kenapa? Karena Bu Monika nggak menunjukkan beliau ahli. Mungkin Bu Monika lebih suka yang lain, misalnya tentang kepailitan, tentang bursa efek. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman lainnya adalah profesi kita ini profesi yang cukup bagus, agung namanya, officium nobile. Bertindaklah agung, branding diri kita dengan sebaik-baik mungkin, nyatakan kepada masyarakat kemampuan kita dengan kode etik yang kita ada. Nah, nantinya pelan-pelan, ya, klien itu akan masuk dan profesi itu butuh waktu. Jadi pesan saya adalah kita sama-sama membangun dunia hukum ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun kami lebih tua, kami juga masih belajar. Kedepannya akan banyak sekali tantangan, rintangan bagi kita. Tapi yakinlah, profesi hukum ini akan sangat bermakna dan kedepannya akan sangat sukses. Jadi dari saya mungkin cukup sampai di situ, ya. Kepada bapak-bapak sekalian, Pak David, Pak Ali, ya, Bu Monika, Pak Yanta, Pak Ronald, Pak Simatupang, ya. Kalau nanti ada sesuatu yang saya ucapkan kurang bermakna, saya mohon maaf. Saya tetap mohon petunjuk dan kita kalau kita bertemu di lain waktu saling menyapa lah kita, ya. Semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat, ya. Maju terus, semangat. Ke depan kita akan lebih baik dan yang ingat jaga kesehatan. Kalau kita udah top, udah mantap, harus lebih sopan, banyak berdoa supaya kita lebih diberikan berkah. Yang susah dibantu, berdoa dengan baik, ya, kita menjalankan profesi kita dengan baik. Mungkin dari saya cukup, ya, Ibu moderator. Saya kembalikan kepada Ibu untuk waktu dan tempat. Terima kasih, salam sukses, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.